Pindah kewarganegaraan bukanlah keputusan yang mudah, apalagi jika Anda seorang atlet internasional yang sudah lama berkarir di luar negeri. Namun, itulah yang dilakukan oleh 3 pemain sepak bola muda yang kini menjadi sorotan dunia. Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Mace Hilgers. Keputusan mereka untuk memilih menjadi warga negara Indonesia, WNI, mendadak menarik perhatian media Eropa dan dunia. Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Mace Hilgers adalah 3 nama yang sempat dikenal di liga-liga Eropa. Ketiganya telah menunjukkan kemampuan luar biasa di posisi masing-masing. Verdong sebagai bek kiri, Dix di posisi bek kanan, dan Hilgers sebagai bek tengah. Namun, meski masih muda, mereka telah membuat keputusan mengejutkan yang mengubah perjalanan karir mereka. Verdong yang lahir di Belanda, Dix yang juga berasal dari negeri kincir angin, dan Hilgers yang memiliki darah Belanda. Semua memiliki karir yang cemerlang di liga-liga Eropa. Tapi kini, ketiganya memilih untuk memperkuat timnas Indonesia, sebuah keputusan yang langsung mencuri perhatian media Eropa. Pada musim 2023-2024, Verdong bermain secara reguler untuk Nijmegen. Dari 27 laga yang dimainkan NEC, Verdong selalu bermain dan hanya sekali jadi pemain pengganti. Dia bikin 2 gol dan assist. Calvin Verdong punya karir sepak bola yang mentereng. Dia sudah bermain untuk timnas Belanda pada level usia sejak U15. Pada periode 2014 hingga 2016, Verdong rutin bermain untuk Belanda U19. Verdong terakhir kali bermain untuk Belanda U19 pada 2016 lalu. Dia sempat dipanggil ke Belanda U21, akan tetapi tidak tampil pada laga resmi. Verdong belum pernah membela Belanda pada level senior. Pada level klub, Verdong memulai karir bersama Feyenoord. Lantaran sulit dapat menit bermain, dia dipinjamkan ke PEC Zwolle dan NEC. Pada musim 2018-2018, Verdong punya catatan yang cukup apik di Feyenoord dengan 12 penampilan di Eredivisie. Pada periode itu, Feyenoord punya beberapa pemain top. Dilatih Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord diperkuat sang legenda Robin van Persie. Selain itu, ada nama Tyler Malcia yang kini bermain untuk Manchester United. Dikutip dari Transfermarkt, Calvin Verdong punya 3 gelar juara dalam karirnya. Semua diraih ketika bermain untuk Feyenoord. Gelar pertama didapat ketika membela Feyenoord di Eredivisie U17 pada 2014. Pada musim 2015-2016, Feyenoord menjadi juara KNVB Beker. Pada laga final, Feyenoord meraih kemenangan atas Utrecht dengan skor 2-1. Verdong sempat masuk skuad, akan tetapi tidak bermain sama sekali. Lalu, pada musim 2018-2019, Verdong turut membantu Feyenoord menang atas PSV di Super Cup Belanda. Kali ini, Verdong bermain secara penuh. Verdong turut mencetak gol pada babak adu penalti. Feyenoord menang 6-5 pada babak adu penalti, setelah bermain imbang 0-0. Kevin Dix memulai perjalanan karirnya dari bawah, Super Friends. Lahir di Apeldoorn, dia udah gabung sama Akademi Muda Vitesse sejak 2005, waktu umurnya baru 9 tahun. Sebelumnya, Dix sempat main di Vios Vaassen dan AGO-OVV Apeldoorn, klub dari kota kelahirannya. Perjuangannya berbuah hasil di musim panas 2014 saat dia dipanggil buat ikut pramusim bareng tim utama Vitesse. Bahkan, dia sempat turun di laga uji coba lawan Chelsea, meskipun timnya kalah 1-3. Setelah tampil gemilang bareng Vitesse, Kevin Dix lanjut petualangannya ke Serie A, bro. Tepatnya pada 6 Juli 2016, dia resmi gabung Fiorentina dengan kontrak 5 tahun. Di sana, dia dikasih nomor punggung 34. Butuh waktu 3 bulan buat dia akhirnya debut bareng klub Italia itu. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya datang pada 23 Oktober 2016 saat Fiorentina tandang ke markas Cagliari. Dix masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-88, menggantikan Christian Tello dan timnya menang 5-3. Pada 31 Januari 2017, Kevin Dix kembali pada Vitesse sebagai pemain pinjaman. Meski sempat kesulitan di Fiorentina, Dix tetap kasih kontribusi penting buat Vitesse. Salah satu momen paling epik adalah saat dia turun dari bangku cadangan di final KNVB Beker pada 30 April 2017. Vitesse sukses ngalahin AZ Alkmaar 2-0 dan akhirnya angkat trofi pertama dalam sejarah klub yang udah 125 tahun berdiri.
Tanggal 4 Juli 2017, Kevin Dix lanjut petualangannya lagi, kali ini ke Feyenoord sebagai pemain pinjaman selama 1 musim. Di klub ini, dia dapat kesempatan buat unjuk gigi lebih banyak. Salah satu highlight dari masa peminjamannya adalah saat final Piala KNVB 2017 sampai 18. Pada 22 April 2018, Dix tampil di laga penting itu dan Feyenoord berhasil menang telak 3-0 atas AZ Alkmaar. Trofi ini nambah koleksi gelarnya, sekaligus bukti kalau Doi bisa jadi bagian penting dari tim besar di Belanda. Setelah masa peminjamannya di Feyenoord selesai, Kevin Dix balik lagi ke Italia. Pada 31 Januari 2019, dia resmi gabung Empoli sebagai pemain pinjaman sampai akhir musim, tepatnya sampai 30 Juni 2019. Di Serie A, Dix berusaha buat nunjukin kemampuan dan dapat menit bermain lebih banyak, walaupun tantangannya jelas nggak gampang. Transfer ini jadi kesempatan buat dia nyari pengalaman baru di salah satu liga top Eropa. Di detik-detik terakhir bursa transfer, tepatnya 2 September 2019, Kevin Dix melanjutkan karirnya ke Superliga Denmark. Doi dipinjamkan ke AGF untuk musim 2019-20. Nggak cuma numpang lewat, kontribusinya bikin AGF memperpanjang masa pinjamannya buat musim berikutnya 2020-30, 1 Agustus 2021. Dix makin solid di Denmark, dapat menit bermain yang konsisten, dan terus berkembang sebagai pemain yang fleksibel di berbagai posisi. Pada 5 Juli 2021, dia resmi bergabung dengan FC Copenhagen dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Langkah ini ngebuktiin kalau Dix udah nemuin tempat yang pas buat ngelanjutin karirnya. Mads Hilgers lahir pada 13 Mei 2001 di Amersfoort, Belanda. Hilgers dikenal sebagai bek tengah yang tangguh dan memiliki kemampuan membaca permainan yang cerdas. Meski berkewarganegaraan Belanda, darah Indonesia mengalir kental dalam dirinya. Ibu Mads Hilgers ternyata berasal dari Manado. Mads Hilgers memulai perjalanan sepak bolanya di Akademi Feyenoord, salah satu klub ternama di Belanda. Di akademi ini, ia menunjukkan bakatnya sebagai bek tengah yang solid. Berkat penampilannya yang mengesankan, ia mendapatkan tempat di tim junior Feyenoord, yang menjadi fondasi awal bagi karir profesionalnya. Hilgers juga melakukan debut profesionalnya di FC Twente pada musim 2018 sampai 2019. Bergabung dengan klub Eredivisie ini, ia segera menunjukkan kemampuannya di tim utama. Penampilan solidnya di lini pertahanan FC Twente membuatnya menjadi salah satu bek yang diperhitungkan di Liga Belanda. Pada tahun 2021, Mads Hilgers memutuskan untuk melanjutkan karirnya di FC Augsburg, klub Bundesliga Jerman. Kepindahannya ke liga yang lebih kompetitif menantang kemampuannya untuk terus berkembang. Selama bermain di Bundesliga, Hilgers menunjukkan performa konsisten dan berhasil menyesuaikan diri dengan tuntutan liga yang lebih tinggi. Sebagai bek tengah yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, ia diharapkan dapat memperkuat pertahanan timnas dan berperan penting dalam pencapaian prestasi internasional. Keputusan untuk memilih menjadi WNI tentu bukan keputusan yang datang begitu saja. Dalam wawancara terbaru, mereka menjelaskan bahwa cinta mereka terhadap Indonesia dan keinginan untuk memperkuat timnas Indonesia menjadi alasan utama mereka. Keputusan ini juga dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat Indonesia, yang mereka anggap sebagai tempat yang penuh dengan passion dan kebanggaan akan sepak bola. Keputusan ini tentu memancing reaksi yang beragam dari media Eropa. Banyak yang terkejut, namun tidak sedikit yang mengapresiasi keputusan mereka untuk mencari tantangan baru di luar Eropa. Media Eropa melihatnya sebagai langkah besar dalam karir mereka, sementara Indonesia melihatnya sebagai peluang emas untuk memperkuat timnas. Dengan bergabungnya Calvin Verdonk, Kevin Dix, dan Mads Hilgers, harapan baru pun muncul bagi timnas Indonesia. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman di liga-liga Eropa, mereka bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi generasi pemain muda Indonesia. Kehadiran mereka tentu akan menambah kekuatan lini pertahanan Indonesia dan memberikan peluang lebih besar di ajang-ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia dan AFF. Kita tentu berharap dengan pengalaman dan kualitas yang mereka bawa, Indonesia akan semakin menunjukkan kualitasnya di dunia sepak bola. Semoga keputusan ini menjadi langkah besar bagi masa depan sepak bola Indonesia.